kasih. Tenda-tenda para penginjil ini kita akan negosiasi dengan masyarakat, kita akan bongkar semua. Kita akan bongkar lah tenda-tenda orang kafir ini. Video berikut. Jangan lupa like, share, subscribe. Metanoia Channel. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang kasih berjumpa kembali dengan saya Pendeta Aris Lubis, Saudara Bapak Ibu sekalian, penggemar channel Metanoia. Saya ucapkan terima kasih atas dukungan saudara dalam pelayanan kami yang melayani di desa-desa sampai ke daerah Cianjur yang kena gempa bumi ya. Dan kami sudah di Jakarta, tapi besok kami akan berangkat lagi. Atau nanti malam, kalau nggak nanti malam besok ya. Saudara Bapak sekalian, ini ada berita terbaru saudara. Di mana beberapa hari yang lalu kita dengar ada sekelompok yang mengaku ormas Islam yang menyobek label gereja yang ada di tenda. Dan kita pikir itu adalah warga Cianjur. Ternyata sudah ada juga videonya yang kita tampilkan beberapa hari yang lalu. Warga Cianjur sendiri mengecam perbuatan itu. Dan sekarang puji Tuhan dengan adanya Kristuber, YouTuber, dan penggiat sosial media yang lainnya yang memviralkan orang tersebut yang melakukan perusakan atau penyobekan label gereja di tenda sudah tertangkap oleh polisi, sudah diamankan di Polres Cianjur ya. Coba saya bacakan beritanya ya. Oke, saya akan bacakan beritanya. 5 orang pencopot label gereja di tenda bantuan gempa Cianjur diamankan. Sudah diamankan ya. Jadi pencopot atribut gereja di tenda pengungsian korban gempa Cianjur, Jawa Barat yang diduga dilakukan oknum ormas. Ya, oknum ormas. Tapi kalau kita lihat di videonya, oknum ormas di situ bukan 1 orang jumlahnya saya lihat. Ya, yang diamankan aja sudah 5. Yang belum diamankan kita nggak tahu ya. Ini jelas ya, kita baca di Detik News ya. Jadi ini adalah berita koran atau berita yang diakui ya, berita yang diakui ya. Istilahnya dulu koran, sekarang apa ya? Artikel lah ya. Iya, jadi saya akan bacakan selanjutnya. Mereka sudah diamankan ya tadi ya. Ya, sudah diamankan. Ada 5 terduga ya pelaku yang ditangkap Polres Cianjur. Dari kita sudah lakukan klarifikasi, kata ini ya, kata Polresnya ya, mungkin Kapolres atau Kadipnya ya, atau Kabid ya, kita baca aja selanjutnya ya. Dari kita sudah lakukan klarifikasi dan mengamankan yang bersangkutan. Ada 5 orang terkait dengan kejadian tersebut. Kabid Humas Polda Jabar, ya, Kombes Ibrahim Tompo, dalam keterangan tertulis seperti dilansir. Ya. Terus saya akan bacakan lagi. Ibrahim menyebutkan saat ini Polres Cianjur masih mendalami kejadian ini. Pemeriksaan masih berlanjut. Terus sekarang sedang dilakukan pendalaman. Berarti masih ada pendalaman ya. Nanti akan ditanyain ya siapa-siapa yang terlibat dalam peristiwa itu dan di BAP, dan selanjutnya proses hukum kita serahkan kepada pihak kepolisian ya. Sekarang sedang dilakukan pendalaman ya, menyimpulkan kejadian tersebut. Sekarang masih dilakukan pemeriksaan tunturnya ya. Saya bacakan. Polda Jabar sangat menyayangkan kejadian itu. Hal seperti itu tak seharusnya terjadi. Oknum
warga yang melakukan pencopotan atribut gereja di pengungsian itu, kita sangat menyayangkan pencopotan atribut tuturnya ya. Jadi saudara Bapak Ibu sekalian, kalau oknum ya itu lebih mengacu kepada pribadi-pribadi ya. Tapi kalau sudah banyak itu saya rasa bukan oknum lagi, kelompok. Ya, kalau udah kelompok itu sudah bisa itu berkaitan dengan nama-nama ormas tertentu gitu ya. Tapi dalam berita tadi oknum, oke sajalah ya. Kita serahkan kepada Bapak Polisi. Saudara Bapak Ibu sekalian, saya apresiasi ya untuk Polres Cianjur, untuk Polda Jabar yang telah menegakkan hukum dengan adil. Yang biasanya saya lihat, saya dengar kalau yang melakukan itu minoritas cepat ditindaklanjuti. Biasanya seperti itu, tapi ini walaupun mayoritas cepat ditindaklanjuti. Luar biasa ya. Ini luar biasa, saya berikan apresiasi ya. Karena biasanya begitu. Ya laporan MKC langsung segera. Ya, tapi Yaya Waloni bertahun-tahun. Setelah MKC ditangkap baru Yaya Waloni ya. Itu juga kalau kita lihat ya, ketidakadilan itu nyata sekali di situ ya. Yaya Waloni aja cuma 5 bulan. Ya kan, sedangkan si Muhammad KC tuntut 10 tahun, vonis 10 tahun. Ya walaupun akhirnya banding jadi turun 6 tahun. Tapi di situ ketidakadilan itu nyata sekali menurut saya. Yang kedua, kalau kita lihat laporan untuk si anak Batak itu cepet tuh. Ya, langsung ditangkap. Tapi si Julius sudah dilaporkan kan belum ditangkap-tangkap tuh. Ya kan? Nah, kita nggak tahu di mana kendalanya ya. Coba kalau di mana kendalanya kita ketahui, nanti kita bantulah Polri ya. Ya, siapa tahu Bapak Kapolri masih bisa lihat YouTube saya ya. Nah, pasti beliau masih ingat ya bagaimana pertemuan-pertemuan saya dengan beliau waktu dia di Polsek Tambora ya. Nah, jadi saudara, saya melihat di sini ya perbuatan-perbuatan mereka ini yang melakukan ini, yang katanya ormas Islam tertentu, ini adalah perbuatan-perbuatan yang intoleran. Ini adalah perbuatan-perbuatan orang yang tidak punya akhlak, perbuatan-perbuatan orang yang tidak punya attitude, perbuatan-perbuatan orang yang bebal. Kenapa saya bilang bebal? Karena mereka sudah sering sekali mendengarkan ceramah-ceramah, khotbah-khotbah. Kenapa mereka masih punya pemikiran yang seperti itu? Sehingga pemikiran itu menjadi tindakan. Tindakan yang intoleran, yang menyusahkan teman seimannya sendiri, teman seagamanya sendiri, dia susahkan. Sampai saya lihat, saya dengar di TikTok ya, banyak komen-komen yang mengatakan, oh tadi saya mau bantu Cianjur, tapi karena begini ya, sudahlah katanya. Ada lagi komen yang lain lagi ya, nanti kalau kami pakai nama organisasi agama kami, wah nanti disobek lagi ya kan. Karena memang setiap organisasi itu, saudara, itu kan punya yang namanya pembukuan administrasi ya. Dan itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi setiap ormas atau organisasi, gereja pun itu termasuk organisasi ya. Itu kelenteng pun saya yakin termasuk organisasi ya. Dan juga wihara-wihara yang lain-lain itu juga pasti termasuk ada organisasinya. Jadi bantuannya nggak mungkin itu dari satu orang biasanya. Pasti dari beberapa orang. Makanya ketika
ada gereja ingin membantu ya gempa, ya ingin membantu masyarakat yang kena gempa, itu harus ada pertanggungjawabannya. Makanya ditulis itu dari gereja mana. Nah, misalnya ini ya, ada orang kirim ke saya, entah berapa jumlahnya, atau banyak orang kirim ke saya, jumlahnya berapa, ya, saya harus buat di sana dong, ya. Kalau itu masuknya ke metanoia saya buat, inilah bantuan dari metanoia kan gitu. Kebetulan aja tidak ada, ya kan? Ya, kalaupun ada itu kan hanya mungkin mereka ngasih ya untuk ongkos-ongkos. Karena kalau ngasih untuk bantuan ya pasti puluhan juta lebih kan gitu. Nggak mungkin dong 2 juta dijumlahkan seluruhnya, 1,5 juta kan nggak mungkin. Jadi inilah yang saya katakan manusia intoleran yang memang betul-betul tidak tahu ya. Tidak tahu yang namanya adab. Ini ormas yang tidak tahu yang namanya attitude. Tidak tahu yang namanya Pancasila. Tidak tahu yang namanya bagaimana kerukunan antar umat beragama. Tidak tahu yang namanya dakwah. Tidak tahu yang namanya sopan santun. Harusnya kalau dia tahu ya dia nggak akan buat seperti itu. Karena itu bukan penginjilan ya. Penginjilan itu artinya orang yang datang langsung memberitakan Injil. Tapi itu adalah bentuk satu pertanggungjawaban terhadap organisasi sehingga dibuat di situ label dari gereja mana bantuan itu. Ya, jadi harapan saya kepada Bapak polisi, ini 5 pelaku ini ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia ya. Itu harapan saya. Walaupun memang kita mengasihi semua orang, tetapi negara kita ini kan negara hukum. Jadi biar hukum ditegakkan, kasih berjalan, tugas hamba Tuhan, tugas penginjil, tugas kiai, tugasnya ustadz, tugasnya polisi ya tugas polisi ya. Kita nggak boleh mencampuri tugas polisi. Kalau saya secara pribadi misalnya saya bilang, oh udah kasih, ampuni saja. Oh, saya mencampuri tugas polisi itu. Itu sudah masuk ke ranah hukum. Biarlah polisi yang menjalankan, yang menyelesaikannya ya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kita berangkat bisa malam ini, bisa besok pagi jam 4. Kenapa harus jam 4? Karena kalau sudah jam 7 itu buka tutup jalan di Cipanas sana ya. Di Cianjur juga terjadi kemacetan yang luar biasa sekali kalau sudah jam seperti itu ya. Ada katanya jalan arah Jonggol kalau nggak salah tadi. Saya dapat berita telepon-teleponan dengan orang Cianjur. Itu juga katanya kalau sudah lewat jam 7 Pak, itu sangat macet sekali jam 7 pagi gitu. Jadi Bapak usahakan jam 6 sudah di jalan itu gitu. Makanya tadi saya sudah ngomong sama rekan saya yang mau ikut bersama saya ya. Kita berangkat dari sini bisa malam ya. Karena kalau malam nanti kita ada bisa nginap di Bogor dulu. Ya, dari Bogor nanti pagi-pagi langsung bisa ke Tol Ciawi kan lebih cepat. Jadi nanti masuk ke arah jalan yang lewat istana itu ya. Itu istana presiden yang ada di Cipanas itu kecil banget jalannya waktu itu. Kami serem banget, serem sekali. Sayang nggak divideoin ya, jalannya serem sekali. Ya, itu buka tutup udah gitu satu jalan aja, satu mobil aja, nggak bisa 2 mobil. Makanya buka tutup. Untuk menghindari itu makanya kita bisa berangkat pagi jam 4 dan juga bisa malam. Tapi kita nginap di Bogor supaya kalaupun terlambat bangun jam 6 untuk masuk ke Ciawinya itu tidak sampai jam buka tutup. Oke, dukung terus pelayanan kami. Kami mengucapkan terima kasih atas semua dukungan saudara. Ya, dan jangan lupa terus nonton pelayanan kami di desa-desa
pelayanan anak jalanan, anak gelandangan, dan yang lain dan yang lainnya. Mari kita tundukkan hati pikiran kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di mana polisi telah bergerak cepat dan terus cepat melakukan tindakan-tindakan terhadap ormas-ormas yang nggak tahu aturan ini, yang nggak ngerti etika ini. Biarlah mereka ini ditindaklanjutin sesuai dengan hukum yang berlaku. Begitu juga Tuhan Yesus, kami berdoa buat warga Cianjur yang sekarang sedang mengalami kesulitan karena dampak gempa. Tuhan tolong, Tuhan berkati, yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur. Mungkin ada yang beban berat diangkat, ada yang ragu, bimbang, khawatir. Tuhan pulihkan. Ada juga yang mungkin keluarganya semua meninggal, tinggal dia sendiri. Mungkin yang hidup, berikan penghiburan. Bahkan ada rumah-rumah yang hancur. Tuhan buka jalan supaya pemerintah bisa memperbaiki perlahan-lahan sehingga pulih kembali wilayah Cianjur yang kena gempa ini. Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan juga yang bertindak, khususnya juga mereka-mereka yang di sana melayani jiwa-jiwa, Tuhan berkati. Hamba-Mu dan grup kami, Tuhan Yesus, kuasa-Mu, urapan-Mu bekerja atas metanoia yang akan berangkat lagi kedua kalinya. Tuhan jamah, Tuhan urapi, Tuhan berkati. Buka jalan supaya semua apapun yang kami perlukan dalam pelayanan, semuanya dicukupi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.